Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Pernahkah kamu sadari saat ini banyak sekali orang yang membahas tentang investasi? Bagaimana cara investasi dan di mana investasi yang cepat dan tepat? Nah, namun kamu kebingungan apa sih itu gunanya investasi dan mengapa sih kita harus berinvestasi? Sementara banyak sekali orang-orang ataupun public figure yang memiliki kekayaan lebih, mereka menyarankan kita untuk memulai investasi di usia muda. Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan mengapa sih kita harus berinvestasi, apakah berinvestasi itu memiliki manfaat untuk kita atau tidak. Nah, sebelum kita masuk pembahasannya, perlu kita tahu dulu apa sih itu investasi. Investasi adalah menempatkan suatu uang kita dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, ataupun reksadana, dan juga dalam bisnis. Nah, arti investasi ini menurut saya pribadi ya, bukan menurut definisi ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bagi teman-teman yang memiliki pemahaman lain tentang investasi, intinya adalah sama, yaitu menempatkan uang kita di tempat yang tepat. Mengapa kita harus berinvestasi? Yang pertama, pertumbuhan keuangan. Investasi memungkinkan uang kita bertumbuh dengan lebih cepat daripada kita menyimpan uang di dalam bank. Nah, contohnya saja, jika kamu berinvestasi misalnya di bisnis SPBU, sekarang ada yang namanya Pertasop. Jika kamu mengikuti investasinya, kamu menanam saham di situ ataupun menanam modal di situ, dengan keuntungan contoh saja ambil saja dalam 1 tahun yaitu 5%. Mohon maaf, dalam 1 tahun yaitu 15% misalnya. Nah, ini akan menambah pertumbuhan uang kamu setiap tahunnya lebih cepat daripada kamu menyimpan uang di dalam bank. Sementara ketika kita menyimpan uang di dalam bank, maka uang kita akan terpotong oleh biaya admin dan lama-kelamaan bisa habis begitu saja. Yang kedua, melawan inflasi. Apa sih sebenarnya inflasi? Inflasi adalah perubahan suatu harga atau jasa dari waktu ke waktu. Misalnya pada tahun 2000-an harga beras itu 1 kilonya 5.000. Sementara pada saat sekarang mungkin 1 kilo beras itu bisa mencapai 10.000. Nah, inilah yang dinamakan inflasi, adanya perubahan harga dari waktu ke waktu. Nah, dengan kita berinvestasi dengan benar, maka uang kita akan melawan yang namanya inflasi. Kita mampu melawan yang namanya inflasi ini, sehingga uang yang kita miliki tidak tergerus dengan yang namanya inflasi. Tentu saja kita harus memilih instrumen investasi yang baik dan benar ya, sehingga dalam jangka waktu panjang uang kita mampu bertumbuh lebih cepat daripada yang namanya inflasi. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, di antara kita tentu saja sudah memiliki mimpi-mimpi di masa depan ya. Misalnya membeli rumah ataupun membeli lahan, membeli mobil. Tentu saja dengan kita berinvestasi dari sekarang dalam jangka waktu yang panjang, kita mampu mewujudkan keuangan kita. Sehingga dengan kita berinvestasi dari sekarang, uang yang kita miliki ataupun investasi yang kita lakukan bisa membantu kita dalam waktu yang sangat panjang ataupun di masa depan nanti. Contoh saja dana pensiun. Jika saat ini teman-teman sedang bekerja sebagai pegawai kantoran ataupun karyawan biasa, jika teman-teman rutin berinvestasi setiap bulannya, maka ketika nantinya teman-teman ingin pensiun, teman-teman sudah memiliki dana pensiun, yaitu hasil dari investasi kita. Nah, perlu diingat di sini, untuk tujuan keuangan, kita harus melakukan investasi itu dalam jangka waktu yang sangat panjang ya. Maka kita akan merasakan nikmat dan manfaatnya dari berinvestasi. Ketika kamu memiliki tujuan yang hanya dalam waktu kurun 1 bulan ataupun 1 minggu, teman-teman tidak perlu melakukan investasi.
karena ini akan merugikan kamu, bukan malah menguntungkan. Lebih baik berinvestasi dalam waktu minimal 1 tahun, dan kalau bisa dalam waktu 10 tahun atau 15 tahun, baru kamu menikmati hasil dari investasi kamu. Yang keempat, keamanan finansial. Nah, jika kita menempatkan uang kita di instrumen investasi yang tepat, maka akan membantu keamanan finansial kita. Contohnya saja seperti yang tadi, untuk menjaga uang kita dari yang namanya inflasi, ataupun menjaga uang kita dari pencurian atau perampokan. Misalnya, ketika kita memiliki uang yang banyak, kita menabung uangnya hanya di rumah, maka ini akan mempengaruhi ataupun memiliki bahaya yang besar dari yang namanya pencurian atau perampokan. Jika teman-teman menempatkan uang teman-teman di instrumen keuangan, misalnya seperti saham ataupun reksadana, maka teman-teman tidak perlu khawatir jika teman-teman kehilangan uang tersebut. Tentu saja teman-teman harus berinvestasi di tempat yang benar ya, sehingga tidak ada kerugian ataupun kesalahan ketika teman-teman ingin menarik kembali investasi teman-teman. Yang kelima, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan keuangan kita. Nah, contoh di sini yaitu misalnya teman-teman ingin berinvestasi di saham. Maka teman-teman harus melihat dulu laporan keuangannya. Apakah laporan keuangan tersebut setiap kuartalnya ataupun setiap tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan. Maka teman-teman harus belajar bagaimana cara melihat laporan keuangan. Secara tidak langsung, jika teman-teman melakukan investasi, maka teman-teman harus mengerti bagaimana cara membaca laporan keuangannya. Walaupun sekarang banyak sekali alternatif bagaimana cara melihat laporan keuangan ataupun membaca laporan keuangan, tapi kalau menurut saya pribadi, saya lebih percaya ketika saya sendiri yang menyimpulkan hasil laporan tersebut. Tentunya laporan ini adalah laporan yang real ya, sehingga dengan kita seringnya membaca laporan keuangan akan membantu kita memberi pengetahuan ataupun mendapatkan pengetahuan terhadap yang namanya keuangan, sehingga teman-teman tidak mudah tertipu ataupun terkecoh dengan orang lain yang mengatasnamakan investasi bodong. Karena pada saat ini sangat banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan investasi, sementara investasi itu investasi bodong. Banyak sekali korban-korbannya di antara kita, seperti orang-orang tua yang belum mengerti tentang keuangan ataupun literasi keuangan. Maka kita yang muda-muda mulailah untuk belajar membaca keuangan ataupun laporan keuangan, sehingga ketika kita melakukan investasi tidak ada kesalahan ketika kita menempatkan uang kita untuk investasi. Nah, itu dia mengapa investasi itu penting bagi kita. Perlu teman-teman ketahui dan saya ingatkan kembali, jika teman-teman ingin berinvestasi ataupun memulai investasi, luruskanlah niat teman-teman untuk melakukan investasi. Dan perlu diketahui, jika teman-teman ingin melakukan investasi, gunakanlah uang dingin, yaitu bukan uang yang kita gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sisihkanlah uang dari hasil pekerjaan teman-teman atau dari tabungan teman-teman untuk dilakukan investasi, dan investasilah untuk jangka panjang sehingga teman-teman dapat merasakan hasil dari investasi teman-teman, dan jangan percaya dengan hasil dari orang lain ataupun ajakan dari orang lain yang mengatasnamakan investasi. Belajarlah perlahan-lahan walaupun sulit, karena suatu saat nanti teman-teman akan merasakan sendiri hasil dari investasi teman-teman. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ataupun ke keluarga kalian, sehingga teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih.